Oke, shalom. Tuhan berkati semua. Baik, kita lanjut lagi. Yang lalu kita bicara tentang kesengsaraan dan kesakitan yang harus kita tanggung. Sehingga hidup itu menjadi seimbang, menjadi sehat. Lalu kita juga harus tahu takarannya. Karena ada panggilan, pilihan khusus, panggilan khusus Tuhan. Di mana pertama kita mengalami siapa yang percaya akan berita itu. Lalu bagaimana kita direndahkan. Kita harus merendahkan diri. Lalu kita harus mau menanggung kesengsaraan, kesakitan. Seperti Yesus, seperti Musa. Kalau yang tidak mau seperti itu, menjadi seperti Daud, seperti Saul. Ada yang menjadi seperti Elia, Elisa. Yang gak peduli dengan kekayaan, gak peduli kehormatan, jabatan. Elia menegur Raja Ahab. Elisa menegur Naaman, panglima perang Aram. Nathan menegur Daud, tinggal di istana Daud. Nathan habis pelayanannya. Mengekor orang kaya, habis. Dikendalikan punya duit, habis. Enggak sepenuhnya lagi. Karena ada pengendali yang lain, bukan Allah lagi. Kalau Elisa tidak. Elia tidak. Itu saudaraku. Nah, orang-orang yang mau hidup dalam kesengsaraan, kesakitan. Walaupun ada panggilan-panggilan khusus yang dimana terjadi penolakan, terjadi sikap-sikap buruk seperti Rasul Paulus, seperti Musa yang pukul batu. Kita sudah belajar banyak. Di yang lalu juga konten-konten yang lain. Hari ini kita belajar bagaimana di dalam kesengsaraan, kesakitan, di dalam penolakan itu sebetulnya yang ditanggung Yesus itu kesengsaraan orang lain. Dosa orang yang dipikul. Melindungi orang-orang yang lemah. Mari kita tengok firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ada 3 hal. Yang di ayat sebelumnya kita harus menanggungkan itu. Tetapi di ayat ini selanjutnya ini disingkapkan lebih dalam bahwa kasih itu menanggungkan kesengsaraan orang lain, kesakitan orang lain. Oleh sebab itu kita ini yang menjadi sakit. Yesus menanggungkan dosa, sakit penyakit, kesakitan kesengsaraan dia disalibkan. Musa menanggungkan pemberontakan umat Israel yang pada saat-saat tertentu ingin dimusnahkan Allah. Sampai Allah bicara, keturunanmu nanti yang aku buat. Musa bilang gak mau. Padahal udah dapat fasilitas, ya diambil aja. Berapa banyak orang ketika ditawarkan fasilitas, kekayaan, kejayaan, kemakmuran, akhirnya dia ambil itu. Dia udah gak menanggungkan lagi. Seperti awal. Musa tidak. Musa diberikan, dah aku musnahkan aja bangsa tegar tengkuk ini, kepala batu. Aku buat keturunanmu aja. Musa gak mau. Ada masanya Tuhan ingin memusnahkan lagi. Tulah itu langsung menulis bangsa Israel, ribuan puluhan ribu orang mati. Musa cepat-cepat ambil namanya ukupan, ditebarkan.
supaya tulah berhenti. Musa kelihatannya berdebat sama Allah untuk menanggungkan bangsa Israel karena mau dimusnahkan. Jadi kesengsaraan, kesakitan yang dipikul, penolakan yang dipikul, bukan karena akibat perilaku kita sendiri. Hutang karena kesalahan sendiri, ya harus ditanggung sendiri. Kepailitan karena kesalahan sendiri, ya tanggung sendiri. Tapi kalau karena hutang orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain, sampai berhutang, itulah mulia. Bukannya untuk membayar kesalahan, lalu mengurangkan persembahan kepada Allah. Membuat susah orang lain. Karena kesusahan, susah bayar utang ke orang lain. Orang yang diutangin orang susah lagi. Itu orang-orang seperti Daud. Orang-orang seperti Saul. Yang haus akan kemenangan. Haus kebangkitan. Tidak peduli walau merampas orang lain. Menyengsarakan orang lain. Bahkan yang menolong dirinya itu pun disengsarakan. Itulah Yudas. Itulah Daud membunuh Uria. Orang-orang seperti itu akan mendapat takaran Allah. Saudaraku, panggilan Tuhan, apalagi dalam khusus, menanggungkan orang lain. Membuat orang lain berhasil. Membuat pelayanan berhasil. Membagikan. Mempersembahkan. Memberikan, mengorbankan. Coba saudaraku tengok ayat ini. Ayat ini berbicara tentang Yesus. Bicara tentang Musa. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah dipukul ditindas Allah. Ada orang-orang yang mengalami kesengsaraan. Yang orang lain gak tahu sebabnya kenapa. Tetapi mereka menindas, menyalahkan, meninggalkan. Dan ingat saudaraku, nanti kita sampai lanjut ayat bahwa tidak menyuarakan sebabnya, ditutup, dikunci mati. Ada seseorang yang saya kenal, ya, dia bicara begini saudaraku. Ada hal-hal yang tidak akan saya buka, saya akan bawa masuk ke kubur. Karena menyangkut kehormatan beberapa orang yang tidak terhormat. Itu penting saudara. Yesus menanggungkan tanpa keluh kesah di mulutnya. Seperti anak domba dibawa ke sembelihan tanpa keluh kesah. Jadi kalau orang itu berani ngebacot, berani menangis di depan orang, kayak membela kasih, perbuatannya tidak kasih. Tapi ada orang yang tidak ngebacot, perbuatannya itu kasih. Yang tersembunyi hanya Allah, dia, dan setan yang tahu. Sehingga ada orang menampilkan diri supaya eksis, sementara orang lain dia korbankan menderita luar biasa. Menanggungkan yang mestinya dia tanggung. Itulah orang-orang yang menyalibkan Yesus. Itulah Daud yang membunuh mati orang-orang setia yang namanya Uria. Uria itu dalam 30 triwira orang gagah perkasa, para panglima yang membunuh, yang punya keahlian, yang memenangkan perang Daud, itu yang nomor 30. Orang yang setia mengikut Daud, yang dari awal Daud belum apa-apa. Oleh karena ingin memiliki istrinya dibunuh. Oleh karena ingin membeli barang mewah, ingin terlihat kaya, ingin punya uang banyak, gak peduli dengan menyusahkan orang yang menolong dia. Itulah kebejatan yang harus ditanggung oleh orang-orang pilihan Allah yang dipanggil oleh Allah. Itulah jalan salib Yesus. Jadi gak bisa kita bilang salib, 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 sementara kita gak bisa mendefinisikan ke Yesaya 53, saudaraku.
Dan orang-orang tidak akan tahu di mana Yesus dihina, dipukulin, dicambuk, dikata-katain, ditinggalkan banyak orang. Ada orang-orang seperti itu. Gara-gara orang ini. Saudaraku, ada beberapa perkara yang saya tahu nih. 31 tahun saya melayani Tuhan, ada banyak hal yang dipertemukan Tuhan di mana kita harus belajar. Banyak orang tuh berpenampilan seperti malaikat. Tapi sebenarnya dia serigala berbulu domba. Banyak orang berpenampilan seperti malaikat. Tapi perilaku sesungguhnya dalam hal tertentu, dia bukan malaikat. Banyak orang memberi persembahan, tapi buat susah banyak orang. Banyak orang melayani Tuhan, membuat susah keluarganya. Karena dia nggak mau menanggungkan kesakitan, kesengsaraan. Karena ada matahari. Karena ada penyertaan kuasa Allah. Karena ada kepandaian untuk menghasilkan uang. Karena ada kejayaan, kekuatan. Ada keberhasilan. Tapi nggak mau merendahkan diri seperti akar menuju ke bawah mencari air. Yaitu kasih. Memperhatikan orang-orang kurang. Boro-boro. Yang setia aja dibunuh mati sama Daud. Sehingga Daud mendapat hukuman sakit sampai mati dia. Tidak ada selimut yang bisa menghangatkan dia, ditulis di Alkitab. Dari kulit beruang, kulit singa. Itu luar biasa hangatnya. Daud tetap kedinginan. Sehingga dicarilah seorang manusia, namanya seorang gadis dari Sunem. Untuk raja. Daud dibuat kesendirian menggigil kedinginan sama Tuhan. Jangan pandang enteng kasih Tuhan. Jangan pandang enteng didikan Tuhan. Anak yang dikasih akan disesah dan dihajarnya. Itulah Daud. Ketika didatangi Nabi Nathan, diceritakan tentang kejahatan seseorang. Orang itu harus dihukum mati. Menurut hukum Tuhan. Nathan dengan dingin mengatakan, itulah kamu. Demikianlah firman Tuhan. Hukuman dijatuhkan Tuhan. Jadi orang-orang yang berhasil gak punya takaran, dia akan membuat susah banyak orang. Dan dia sedang mengandung hukuman Tuhan. Saul mau membunuh Nabi Samuel. Dia mengandung hukuman dari Tuhan. Musa menanggungkan pemberontakan bangsa Israel. Dia mengandung kedekatan dengan Allah. Karena menanggungkan kesalahan orang lain. Bukan mengorbankan orang lain. Inilah makna Yesaya 53. Menanggungkan kesengsaraan orang lain. Dan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang seperti ini. Mulutnya terkunci, tetap santun, tetap baik, tetap mempertobatkan, tetap merangkul. Tetapi sesungguhnya di dalam pandangan Allah, itu ada takaran Allah. Baik terhadap orang yang mau menanggung, terhadap orang yang menanggungkan orang lain. Terhadap orang yang mau menanggungkan orang lain, terhadap orang yang mengorbankan orang lain. Aku adalah Allah yang adil. Berbaju sirahkan keadilan. Itulah Tuhan. Aku akan datang membawa upah kepada setiap orang menurut perbuatannya. Wahyu tulis. Kitab Wahyu, saudaraku. Akhir dari perjalanan kehidupan di bumi. Untuk menuju hidup yang baru di bumi yang baru. Sehingga hari ini kita belajar, saudaraku. Menanggungkan kesesaran orang lain. Jangan mengorbankan kesesaran orang lain. Dan jangan mengandungkan kesesaran dari diri sendiri. Lalu menyengsarakan orang lain. Menerima hukuman
dengan rela tanpa melibatkan orang lain. Itulah Adam dan Hawa, perempuan yang kamu beri. Ular yang menjerumuskan aku. Orang-orang seperti ini mengandung hukuman. Tetapi orang yang mau menanggungkan kesalahan orang lain, seperti Musa, seperti Tuhan Yesus, itu mengandung kedekatan dengan Allah. Banyak perbedaannya saudaraku. Yang satu mengandung hukuman, yang satu lagi mengandung kematian kekal di neraka, yang satu lagi mengandung yang namanya kedekatan dengan Allah, yang satu lagi mengandung dijemput dalam kematiannya. Elia. Mari kita lanjutkan firman Tuhan. Sehingga kita boleh mapan saudaraku. Apa artinya salib Kristus? Apa artinya kita hidup ditolak, kesengsaraan? Apa artinya orang tidak percaya, kita dihindari? Oleh karena menanggungkan orang lain. Oleh karena kita memenuhi panggilan Allah untuk menanggungkan orang lain. Dipanggil khusus sama Allah itu menanggungkan orang lain. Membuat orang lain lebih hebat. Yesus membuat murid-muridnya hebat. Petrus mempertobatkan 5.000 orang sekali bertobat. Paulus mendirikan jemaat di mana-mana. Yesus memberitakan Injil. Dan sebagainya. Amin saudaraku. Mari kita tengok ayat selanjutnya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Garis bawahi, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia tertikam mati karena pemberontakan kita. Dia remuk oleh karena kejahatan kita. Dan akibat perbuatan dia, kita diselamatkan. Lalu kita disembuhkan. Perhatikan ini saudaraku. Kita di puncaknya nih. Sehingga seseorang yang rela berkorban oleh panggilan Tuhan. Dia rela untuk diremukkan Tuhan. Dan orang lain yang memetik hasilnya. Seringkali saya ini udah melayani, kenapa saya itu nggak diberkati? Saya udah sungguh-sungguh, kenapa saya lihat orang lain kok dipakai luar biasa? Saya itu sungguh-sungguh berkorban untuk Tuhan sampai pelayanan kemana-mana yang susah. Kenapa orang itu yang cuman gitu aja, kenapa dia diterima di mana-mana? Bahkan dipuji-puji di mana-mana. Saya tahu loh orang itu seperti apa. Saya pernah menemui seseorang, ketemu dengan seseorang, mengetahui seseorang. Di dalam perjalanan dia mengikut Tuhan, pada kurang lebih 7 tahun, 14 tahun pertama, ada sebuah pertanyaan timbul termasuk di dalam keluarganya. Kenapa kok melayani Tuhan sungguh-sungguh termasuk dipertanyakan oleh orang-orang yang dilayani? Kok hidupnya seperti itu? Kenapa kalau yang kita tahu orang ini memberkati orang lain terus, kenapa dia sendiri susah? Dan orang ini juga bertanya, kenapa orang-orang yang tidak melayani, kenapa yang tahu bisnisnya itu kotor, semuanya penuh dengan kelicikan, kenapa jadi kaya? Sementara saya tidak. Itu menjadi pertanyaan konseling yang paling banyak diutarakan. Ketika mulai kekecewaan. Tetapi sesungguhnya orang itu sedang mengumpulkan hukuman buat dia. Saul mengumpulkan hukuman 40 tahun. Daud mengumpulkan hukuman 40 tahun. Musa mengumpulkan menjadi sahabat Allah 40 tahun. Karena yang datang ke Yesus di bumi dari surga, dari Taman Firdaus, Musa dan Elia. Bukan yang lain. Karena membela, menanggungkan. Menjadi sahabatnya Tuhan. Demikian dekatnya sama Tuhan. Elia mengorbankan nyawanya.
Elia berhadapan dengan seorang raja. Elisa juga sama. Mereka mendapatkan privilege, mendapatkan gift khusus, panggilan khusus dari Tuhan. Tapi mereka yang mengorbankan orang lain, mereka akan masuk neraka, saudaraku. Walaupun terlihat secara mata duniawi berhasil, punya mobil mewah, punya rumah mewah, semuanya serba wah, jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya. Kenapa orang licik berdagang, licik dalam keuangan, plus mengorbankan orang lain, plus hidupnya jauh dari Tuhan, kenapa kok lebih bahagia dari kami? Tidak. Ingat, saudara sedang berada dalam panggilan khusus Allah. Saudara sedang mengandung kedekatan dengan Allah. Mereka sedang mengandung hukuman maut. Syaratnya kita harus mau menanggungkan kesembuhan orang lain, kekurangan orang lain, patah hati jiwa yang remuk orang lain, orang yang tidak punya semangat, orang yang tidak punya kesempatan, orang-orang terbuang, tertindas, tertinggal. Karena dikatakan dia seperti orang tertindas, itu Yesus. Sehingga setiap orang menyangka orang ini orang tertindas. Orang ini gak diberkati Tuhan walaupun memberkati banyak orang. Orang ini mendapat hukuman Tuhan, padahal dia menanggungkan hukuman orang lain. Ada hamba-hamba Tuhan seperti ini, ada anak-anak Tuhan seperti ini, yang memberikan segala sesuatunya dengan mengorbankan diri. Semuanya yang utama Tuhan. Kalau dia dipanggil ini ya saudaraku ya. Tetapi yang harus dihindari, kita mengorbankan orang lain untuk kejayaan, kemuliaan, kekayaan kita. Apalagi orang-orang yang pernah berguna dalam hidup kita, yang menopang hidup kita, yang menolong kita. Daud dengan Uria. Tetapi apabila kita menolong orang-orang yang kesusahan, bahkan orang yang mendapat hukuman dari Allah, menanggungkannya, barang siapa mempertobatkan, membawa balik orang-orang yang memberontak terhadap Allah, upahnya besar. Karena kita harus menanggungkan sikapnya yang tidak baik, karakternya yang tidak baik. Kita didik, kita ajar, kita bawa. Kita harus memberikan dan mengorbankan kesukaan kita. Biasa bisa jajan A, jadi setengah A. Itu mengandung, membawa kita, mengandung untuk melahirkan kedekatan dengan Allah. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku setia. Bukannya tambah hari, tambah menghindar pelayanan. Tambah hari, tambah tenggelam dalam glorinya dunia. Apalagi dengan rampas-merampas mengorbankan orang lain. Karena ada pengusaha-pengusaha anak Tuhan seperti itu. Tetapi tampil di pelayanan, tampil di gereja seperti malaikat. Alkitab berkata, seperti kuburan yang dilabur putih. Luarnya putih, dalamnya tulang belulang. Serigala yang berbulu domba. Iblis yang menyerupai malaikat terang. Ini enggak main-main saudaraku. Karena mengandung hukuman. Sehingga siapapun dimanapun kita. Ingat. Apabila Tuhan memanggil kita dengan panggilan khusus, kita harus mau diperlakukan tidak baik. Tidak tampan, tidak semarak, tidak dipercaya, bahkan mengandung kesengsaraan, kesakitan untuk menanggungkan orang lain, bukan karena kita. Selalu berkorban. Kalau dipanggil khusus ya. Ada orang yang normal, gak apa-apa. Kita bicara panggilan khusus nih. Itulah
perjalanan salib. Itulah sebabnya salib diletakkan. Itulah yang dijalani Yesus. Menanggalkan segala kemuliaan yang sudah didapat di bumi. Pelayanan sudah diterima, pengikutnya sudah ribuan. Segalanya sudah enak. Maria dengan Marta menyediakan makanan. Semuanya tertata rapi. Tuhan Yesus tinggalkan. Takarannya stop masuk Taman Getsemani. Setelah itu next trip perjalanan salib. Hilang semua. Jangankan 5.000, 12 murid hilang. Jangankan hilang, ada satu yang menyangkali dia, mengutuki dia. Semua cuma menonton dia ketika dengan kesakitan dia dicambuk. Dengan susah payah dia membawa salib itu. Sampai gak nyampe ditolong orang lain. Dengan kesakitan dipakukan tangannya. Dengan setengah sadar dia digantung di salib 3 jam. Sampai dia berkata, sudah selesai. Menahan kesakitan, menanggungkan untuk dosa-dosa seluruh isi dunia. Menahankan kesengsaraan, kesakitan cuma untuk orang lain. Itulah panggilan salib. Itulah sebabnya salib diletakkan di dalam kehidupan panggilan orang-orang yang dikhususkan Tuhan. Seperti Musa, seperti Paulus. Tetapi hukuman akan ditetapkan Tuhan untuk orang-orang seperti Daud, seperti Saul, seperti Yudas, seperti Nabi Bileam, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang lain, termasuk yang namanya Simson. Orang-orang perkasanya Tuhan, orang-orang mendapat kekuatan kuasa Tuhan, mataharinya Tuhan, tapi tidak pernah mau mencari air hidup itu. Semakin dalam dengan Tuhan, otomatis semakin diletakkan Tuhan salibnya, menanggungkan kesakitan, kesengsaraan orang lain. Tapi oleh karena tanggungan itu orang lain berjaya, orang lain berhasil, orang lain dipakai Tuhan, orang lain diberkaya Tuhan. Upah orang ini besar. Karena dengan kesakitan, kesengsaraan dia menanggungkan orang lain. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.